Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Jumpa lagi bersama kami, para Suster Junior SSPS Kalimantan, dalam Renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita mengimani Allah yang esa atau satu dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki perannya masing-masing. Allah Bapa, Dialah pribadi pertama. Bapa adalah Allah yang membentuk dan menciptakan kehidupan di bumi. Dan karena cintanya yang besar, Allah Bapa mengutus Yesus sebagai pribadi kedua. Salah satu tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk menjembatani hubungan antara Allah dan manusia yang rusak karena dosa. Kehadiran Yesus di tengah dunia telah membuat kita semakin dekat dengan Allah. Selanjutnya, Roh Kudus. Dialah pribadi ketiga dalam Trinitas. Roh Kudus ialah Roh Allah sendiri yang bekerja untuk membimbing dan menyertai kita sepanjang hidup. Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, kita juga mendengar bahwa Yesus yang telah bangkit mengutus para rasul untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Kiranya kita menyadari bahwa perutusan ini juga diperuntukkan bagi kita. Kita diutus untuk mewartakan cinta kasih Bapa kepada semua orang yang kita jumpai melalui tutur kata dan sikap hidup sehari-hari. Kita diajak untuk meneladani Yesus Sang Putra yang rela menjadi penghubung antara Allah dan manusia melalui cara hidup kita. Hendaknya kita memiliki kualitas hidup sebagai seorang murid Kristus, yakni dengan mendengar dan melakukan kehendak Yesus. Hendaknya kita yakin dan percaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang Katolik dimanapun kita berada. Sebab kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita.